Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 2132 011 006. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah hukum diplomatik untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu saya, dari dosen mata kuliah hukum diplomatik, yaitu adalah Ibu Nenek Rizka Ginalita Dwi Putri SHMH. Baik, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hukum diplomatik itu sebelum kita lebih jauh ke sejarahnya. Nah, hukum diplomatik itu merupakan salah satu cabang ilmu, terutama ya aspek-aspek hukum yang ada di hukum diplomatik itu mencakup terkait cabang utamanya itu dari hukum internasional yang mengatur terkait dengan hubungan antara suatu negara melalui perwakilan resmi dan perlindungan bagi misi diplomatik. Sebagai bagian integral dari tatanan dunia internasional, jadi hukum diplomatik ini memainkan peran yang penting dalam menjaga hubungan damai, mengatur komunikasi, dan menyelesaikan perselisihan di antara negara-negara berdaulat, teman-teman semuanya nih. Jadi hukum diplomatik itu mengatur hubungan negara yang satu dengan negara yang lain dengan perwakilan diplomatik. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Nah, kita ke sejarahnya dulu nih. Jadi sejarahnya itu ada praktik tradisional diplomatik ini udah dikenal nih dari zaman-zaman era kuno hingga kodifikasi modern seperti Konvensi Wina pada tahun 1961 dan 1963. Nah, kalau di Indonesia sendiri, hukum diplomatik itu mencerminkan perjalanan panjang dari negara Indonesia, sob. Nah, dalam membangun hubungan internasional tentunya banyak tantangan sekali yang tentunya kita harus lewati untuk melihat hal tersebut. Nah, diplomasi ini gimana sih di nah, pada zaman dulu di era diplomasi awal ataupun di era kuno, yaitu di sebelum Masehi, sebelum negara kita ini mungkin belum berbangsa-bangsa ya. Nah, pada masa kuno itu hukum diplomatik belum terformulasi secara formal, tetapi praktik diplomasi telah muncul sebagai cara menjaga hubungan antar negara. Contohnya pada zaman dahulu itu ada perjanjian Kades pada tahun 12.259 sebelum Masehi. Nah, terus juga ada tradisi-tradisi Yunani kuno, tradisi dan kekaisaran Romawi. Nah, juga ada abad pertengahan. Di abad pertengahan ini diplomasinya itu lebih mendominasi terhadap hubungan daripada tradisi gereja Katolik, seperti utusan Paulus mendapatkan kekebalan istimewa dalam tugas diplomatik mereka. Jadi teman-teman perlu ketahui nih bahwasanya pejabat yang menyampaikan diplomasi itu dilindungi loh oleh yang namanya mempunyai hak kekebalan diplomatik ataupun hak istimewa, yang dimana mereka itu tidak dapat diyurisdiksi oleh negara yang menerima mereka. Jadi ketika mereka membuat salah itu ada batas-batas tertentu yang mereka itu tidak bisa diyurisdiksi atau tidak bisa dihukum oleh negara tersebut. Dan juga seperti contoh lainnya pada syariat Islam dan hukum Islam, utusan diplomatik itu juga dilindungi sesuai dengan prinsip amanah dalam dalam Quran surat At-Taubah ayat 6. Dan artinya itu, dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Terus ada di era modern awal nih teman-teman. Nah, berkembangnya itu dari revolusi Westphalia yang menjadi titik balik penting dalam hubungan sejarah internasional. Nah, di situ mulai terkenal lah konsep negara berdaulat. Apa sih negara berdaulat itu? Yaitu negara yang diakui bahwasanya mereka itu berdiri sendiri, memiliki pemerintahan sendiri, dan juga bisa menjalankan sistem-sistem daripada negara itu sendiri. Nah, pada pada saat mengenal terkait dengan konsep negara berdaulat, dan diplomasi itu mulai diatur secara lebih sistematis. Dan juga ada diplomasi permanen, yaitu kedutaan besar permanen mulai didirikan nih teman-teman. Nah, setiap tempat-tempat yang ada hubungan antara diplomasi atau hubungan diplomatik antara negara-negara yang satu dengan negara yang lain, pasti ada yang tempat yang dinamakan uh, yaitu kedutaan besar, yaitu tempat daripada diplomat-diplomat di sana. Nah,
sebelum kita juga ke sana mungkin aku jelasin dulu ya apa itu diplomat. Diplomatik kan hubungannya, diplomat itu adalah pejabat ataupun seseorang yang menjadi perwakilan negara untuk dalam misi hubungan diplomatik. Biasanya itu hubungan diplomatik itu hubungannya itu bersifatnya politis teman-teman. Terus juga ada Hugo Grotius dalam bukunya di Jure Belli Aquaris pada tahun 1625. Grotius menjelaskan dasar-dasar hukum internasional termasuk hak dan kewajiban utusan diplomatik. Pada abad ke-19, konsolidasi hukum diplomatik dimulai. Nah, kita kenal itu dalam forum bangsa-bangsa itu sebelumnya itu ada yang namanya itu Konferensi Wina atau Kongres Wina yang pada tahun 1815 yaitu terkait dengan menerapkan hierarki diplomatik dan standar diplomatik. Jadi di dalam Konferensi Wina ini mengatur terkait dengan hubungan diplomatik, terkait dengan apa sih standar kekebalan diplomatik ini, yang dimana diplomat ini mendapatkan kekebalan terkait dengan imunitas, terkait dengan kekuatan hukum daripada mereka. Terus juga ada Kongres Paris pada tahun 1896 menegaskan bahwasanya setiap orang ataupun setiap pejabat baik itu utusan maupun pejabat publik yang diutus ke suatu negara dalam misi untuk melancarkan hubungan diplomatik itu dilindungi selama masa perang dan damai. Terus pada abad ke-20 ada juga Konferensi Wina tentang hubungan diplomatik. Nah, konferensi ini diisinya itu ada di pasal 22 tentang negara penerima itu wajib melindungi gedung misi diplomatik dari gangguan. Jadi, kedutaan besar itu wajib dilindungi teman-teman oleh negara yang menerima terkait dengan tamu diplomatik. Terus juga ada di pasal 29, diplomat itu memiliki kekebalan pribadi dan tidak dapat ditahan atau ditangkap. Nah, maksudnya itu yang tadi, bahwasanya diplomat ini tidak bisa dijurisdiksi oleh hukum yang berada di tempat ia menerima kecuali pada batas-batas tertentu terkait dengan kesalahannya tersebut. Terus pasal 31, diplomat memiliki kebataan hukum pidana, perdata, serta administratif negara penerima. Terus juga ada juga konvensi tentang hubungan konsuler, pelindungan konsuler, hak-hak mereka dan melindungi warga negara di luar negeri. Nah, kalau itu lebih spesifiknya sih kita itu kalau hubungan konsuler itu lebih ke hubungan yang sifatnya itu non politis teman-teman. Terus juga kalau sejarah di Indonesia sih panjang banget ya. Kalau bisa kita tarik dulu pasti dari zaman kerajaan juga sudah ada terkait dengan hukum diplomatik gitu, ataupun diplomasi walaupun belum secara formal terkait dengan diplomatik itu sendiri. Baik itu pada masa itu pada masa kerajaan itu masih mengalami sistem daripada sistem kerajaan itu diplomasi untuk mempersatukan ataupun untuk mengutus suatu utusan untuk membuat hubungan antara suatu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Itu juga kalau pada masa kolonialisme ataupun masa penjajahan, hubungan diplomatik Indonesia itu diatur oleh Hindia Belanda, oleh hukum Belanda yang mengatur kepada standar Eropa. Biasanya sih kalau untuk itu sih lebih kepada spesifiknya kepada perjanjian dagang. Nah, pada masa kemerdekaan, teman-teman kita ini mulai membangun sistem diplomatiknya itu sendiri. Nah, kita itu ada acuannya loh dalam diplomatik di dalam konstitusi kita ataupun di dalam sumber hukum tertinggi kita, bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 11 ayat 1 bahwasanya presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, kita garis bawahi perjanjian dengan negara lain. Perjanjian dengan negara lain ini bisa dibentuk dengan adanya hubungan diplomatik, dengan adanya hukum diplomatik yang mengatur terkait dengan rules atau batasan-batasan untuk berdiplomasi atau berdiplomatik, dan juga perjanjian dibuat dengan cara hubungan diplomatik teman-teman. Terus juga ada perjanjian Renville tahun 1948 yaitu bahwasanya diplomatik itu bisa dilakukan dengan melalui mediasi PBB. Indonesia berpartisipasi dalam diplomasi internasional untuk mempertahankan kelautannya. Jadi Indonesia ini berdiplomasi itu pada awalnya itu ataupun dengan apa yang dengan itu menegaskan bahwasanya mempertahankan kedaulatan juga dengan cara melakukan diplomatik. Terus pada era Orde Lama, kalau di Orde Lama itu
Indonesia itu berdiplomasi dengan menyatakan hubungan dengan negara-negara lain dalam gerakan non-blok dan konferensi Asia Afrika, yaitu seperti konferensi Wina, dan mulai ditetapkanlah ketika seudah konferensi Wina itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 yang mengatur penyajian internasional di Indonesia. Terus ada juga di era Orde Baru. Pada tahun itu dari 1966 sampai 1998, Orde Baru berfokus pada perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan hubungan diplomatik. Indonesia aktif dalam ASEAN dan organisasi internasional lainnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengatur hubungan luar negeri dan perwakilan diplomatik. Nah, untuk era informasi hingga sekarang sejarahnya itu kita itu masih terkait dengan karena kita itu dalam masa globalisasi dan juga perkembangan yang sangat ketat. Nah, Indonesia itu menganut sistem diplomatik yaitu bebas aktif. Itu kita dapat menentukan mana yang kita ingin diplomasi, mana yang kita tidak diplomasi. Nah, inti daripada hubungan diplomatik itu adalah kesepakatan, teman-teman. Jadi kita membuat kesepakatan dengan negara satu dengan negara lainnya, ini mana negara-negara itu menyepakati, barulah ada hubungan diplomatik. Dan biasanya hubungan diplomatik itu ada yang berkepanjangan dan juga ada yang memiliki batas termin waktu. Batas termin waktu itu yaitu batasan waktu-waktu tertentu yang dimana nanti hubungan diplomatiknya ketika batas waktu itu sudah selesai, otomatis hubungan diplomatiknya selesai atau bisa diperpanjang kembali. Terus juga landasan hukum kita untuk diplomatik apa sih, teman-teman? Nah, landasan hukum kita itu ada Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 11 ayat 1, yaitu kewenangan tadi itu perjanjian internasional. Terus juga ada UU nomor 37 tahun 1999 yaitu mengatur fungsi dan perlindungan wakil diplomatik Indonesia. Terus juga ada UU nomor 24 tahun 2000 yaitu jadi menetapkan terkait dengan prosedur perjanjian internasional. Terus juga ada Konvensi Wina tahun 1961 dan juga Konvensi Wina 1963. Jadi itulah kayak hal-hal yang menjadikan aspek-aspek penting dalam kita berhubungan diplomatik. Tentunya hubungan diplomatik ini merupakan isu-isu yang sangat penting ya, teman-teman. Apalagi kita dalam masa reformasi, dari transformasi yang jauh-jauh ini terkait dengan hubungan diplomatik, tentunya ada dampak-dampak tertentu yang kita rasakan tentunya. Terutama dalam hubungan diplomasi ini banyak sekali benefit dan juga ada juga benefit yaitu terkait dengan memperkuat kedaulatan bangsa, dan juga bisa kita lihat juga bahwasanya kalau misalnya kita berdiplomasi dengan banyak negara itu menjadikan bahwasanya banyak sekali sektor-sektor kemajuan di bidang-bidang tertentu, teman-teman. Dan yang menjadi tolak ukur keberhasilan diplomatik yaitu kesepakatan isi perjanjian tersebut dan juga pelaksanaan daripada hubungan diplomatik itu. Tentunya ketika kita membuka hubungan diplomatik dengan negara satu dengan negara lainnya, tentunya yang harus kita yakini bahwasanya hal-hal penting yang harus kita lakukan yaitu menjaga hubungan tersebut. Seperti ibaratkan PDKT, tentunya kita ada pendekatan terlebih dahulu sebelum diplomatik, melihat bagaimana positif dan negatif, resiko serta demi resiko jika terjadinya hal-hal tersebut, teman-teman. Tentunya kita juga melihat bahwasanya hal-hal itu baik ataupun tidak baik, yaitu seperti hubungan diplomatik. Kalau misalnya kita rasa baik dan bermanfaat untuk kita bisa membuka hubungan dengan orang lain, seperti hubungan antara negara satu dengan negara lainnya dengan tujuan kemajuan dan kedaulatan bangsa. Nah, maka demi itu perkembangan hukum diplomatik di dunia dan Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju sistem yang lebih terstruktur serta formal dengan landasan seperti Konvensi Wina, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nasional serta internasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Maka komunitas nasional itu menghormati terkait dengan prinsip-prinsip hukum diplomatik. Hukum ini tidak hanya melindungi hubungan antar negara, juga memastikan perlindungan bagi individu dan institusi yang menjalankan tugas diplomatik. Dengan adanya hukum diplomatik, mempermudah terkait dengan mekanisme proses diplomatik dan juga memastikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan diplomatik, baik itu perwakilan negara ataupun pejabat publik yang menjadi wakil oleh negara. Karena itu
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.